Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukacita sahabat menjadi bagian dari kita Jumat Penolong. Bahkan setiap kita yang dihadir secara khusus boleh membawa diri imam hati kita untuk datang di hadapan Bapak Yahweh. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak Yahweh, di dalam nama Yesua, Saudara untuk segala kebaikan Tuhan, di kesempatan waktu yang begitu luar biasa, penyertaan-Mu dalam segala apapun yang kami buat, kami lakukan ketika kami masih terizinkan di dunia Bapak Yahweh. Bahkan di kesempatan di saat di hari kami secara khusus Bapak Jumat KYD Penolong Perketiga, kami kembali diingatkan Bapak Yahweh, kami bersyukur Engkau di bawah ketundukan ketaatan akan Torah kebenaran firman-Mu, sehingga dalam kondisi situasi apapun Bapak Yahweh, sesuai dengan Torah kebenaran-Mu kami boleh ada Tuhan. Serahkan kekuatan iman yang teguh menjadi milik kami Bapak Yahweh. Kami menyerahkan seluruh hidup depan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Bahkan hati pikiran kami biarlah semua terfokus kepada Tuhan, supaya setiap intervensi, intimidasi, model bentuk apapun Bapak Yahweh mencoba-coba mengganggu konsentrasi iman percaya kami, hati pikiran kami, tolak dalam Yesus berkuasa. Kuasai hati kami, kuasai tempat kehilangan Bapak Yahweh. Bahkan setiap mereka yang berlalu lama tetaplah keinginan, kasih, sukacita, damai sejahtera juga menjadi milik dunia mereka Tuhan. Penyerahan segala total ibadah ini ke dalam kasih dan taat Bapak Yahweh, mulai dari pertama sampai terakhir. Bahkan setiap jemaat yang mengundang perjuangan Tuhan, penyertaan sempurna, kasih-Mu luar biasa. Terpujilah Engkau yang Tuhan kami dalam nama Yesua. Haleluya. Amin. Sampai mengakhirkan kepada diri dan saya meminta imamnya yang lebih sopan untuk maju ke depan. Kata Yahweh Elohimmu melek haula azer kisah di kota Pesibanu semua bersopan. Dan berkatilah di Kau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memutuskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mendengar sopan. Dan biarlah suara sopan ini menjadi pengingat bahkan tanda untuk kita selalu lihat bersama dengan Bapak Yahweh di Sang Yesua. Amin. Kita akan muji bahkan Bapak Yahweh di sahabat Firus di petang sore hari ini. Kita pun boleh bersyukur bahwa di hari ini tepat 79 tahun bangsa kita boleh merdeka, kita boleh menikmati kebebasan. Dengan sekian lama kita boleh dijajah, tapi kita boleh dimerdekakan oleh perjuangan-perjuangan yang boleh dilakukan oleh para pejuang. Kita pun boleh bersyukur bahwa kita pun sebagai manusia, Bapak Yahweh dalam Yesus boleh menembus kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata Bapak Yahweh atau Yesus Masih yang membuat kita menjadi bebas.
sesuatu yang harus kita terima, tetapi karena kemurahan Bapa kita boleh dibebaskan. Maka sebagai orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, kita harus kembali sebagai ungkapan syukur kita akan memuji Dia, menyembah Dia, berikan hidup kita untuk terus berada dalam Bapa Yakub. Siapkan hati kita menyembah Dia dalam ibadah kita akan mengangkat pujian-pujian penyembahan kita sampai apa yang dapat mengisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku. Aniaya penderitaan rasaku, hanya Kau Yahweh tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Yahweh yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Jangan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Hari ini saya kembali lagi berkumpul bersama jemaat di sini. Sangat bersyukur dan terima kasih. Dan hari ini juga tanggal 17 Agustus mengikuti hari kemerdekaan. Dan juga saya bersyukur kemarin tanggal 9 saya berulang tahun. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Yahweh yang saya. Ya Yahweh, dalam nama Yeshua Masih. Demikian sebagaimana perkataan dan teladan Yeshua. Sementara Yeshua berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi oleh mereka, sebab mereka layak punya kerajaan sendiri. Demikian itu palingnya Tuhan. Kami membuka lebar jalan anak-anak ini kepadamu, Bapa. Biarlah mereka datang kepadamu dalam segala ketenangan hati, bahkan sejak di masa kecil masa muda mereka. Sebagaimana ya Tuhan, Allah firman mengatakan, orang itu akan mewarisi kepada generasinya dan terus akan terus ya Tuhan. Baik secara khusus bagi pikiran ini, bagi anak-anak ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yeshua. Biarlah genapi dalam segala rahasia berkat firman-Mu. Tumbuh kembang mereka diberkati, tumbuh jadi sehat, cerdas, pintar, mustaqil akan hidup hormat pada orang tua, bahkan dengan dengaran beruntung dan berhasil menyertai dalam seluruh langkah hidupnya. Segala yang jahat yang bukan daripada Elohim, hukum, kesalahan, kemalangan, sakit, penyakit, niat orang jahat, serangan binatang buas, kuasa kegelapan yang tidak terlihat, santet, kupuk, soal isin, pada tubuh, dan sumpah kutuk, kami hadir tolak harapan Allah. Bagaimana firman berkata, ada malaikat pasti atas semua mana kepada Bapa berjaga-jaga anak. Demikian kami ingin berkat mencari bagian bagi mereka. Maka dalam segala apa yang mereka butuhkan, di hadapan orang tua mereka dibuat berkati bapak-bapak mereka. Dan pujilah Elohim Yahweh, berkat mencari milik bagian-bagian anak itu. Shem Yesus Almasih, nang-nang yang benar. Yesika Yahweh Efraim Manaseh, Yahweh membantu menjadi seperti Efraim dan Manaseh. Yesima Yahweh Kesara di Karahilya, Yahweh membuat kau menjadi seperti Sarah di Karahilya. Amin. Kita berdoa. Tuhan sampai Yahweh Elohim dan Tuhan Yeshua Masih berwahab odem. Berkatilah engkau Yahweh Elohim dan Raja kuasa semesta di dalam Mesias dan suaranya Yeshua Masih dan tuntunan kuasa Maha Kudus
Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat penyertaan dan pimpinan dan kasih setiamu. Sejak dari awal ibadah ini boleh dimulai, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kami boleh diberkati lewat kesaksian. Bahkan kami boleh membesarkan, menguduskan, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Terima kasih Bapak Yahweh dan ucap syukur. Kami sadar bahwa sebagai manusia kami pun masih terbatas dalam seluruh pemberian kami. Tetapi kami belajar bahwa segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami persembahkan untuk hormat Tuhan dan Tuhan. Terimalah korban kami ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Terlebih saat ini Bapa, kami rindu sebagaimana jiwa kami haus akan Tuhan. Di hari Sabat ini, kami rindu mengisi kehidupan kami sesuatu yang tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi yang bertahan sampai kekekalan. Makanan kehidupan, kehendak Elohim, dapat firman Elohim, nisbat perintah-perintah. Melalui literasi yang sama-sama akan kami pelajari. Sebab kami sebagai seorang kaum ini harus mengerti, memahami, mengasihi Elohim. Dan kami boleh belajar, mengerti, dan kami boleh melakukan ini. Untuk dikuasai setiap kami, beri pengertian akal budi hikmat, cerahkan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti maksud dan kebenaran firman-Mu. Sehingga hari Sabat ini tidak berlalu hanya sekedar, tetapi kami boleh merasakan kehadiran-Mu, bahkan kasih kuasa-Mu mengalir dalam seluruh kehidupan. Terima kasih Saudara baik menghidupkan. Aku hanya alat yang benar. Bibir lidah ini tidak ubahnya seperti para pendahulu, para saksi-saksi ini. Penuh dengan keterbatasan jasmani hati ini. Tapi biarlah urapan mengalir bibir lidah ini. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar semua berasal daripada ilham dan kewahyuan Tuhan. Dalam nama Yesus Hamasi, segala kuasa otoritas hujan udara yang coba-coba menjadi ini firman Elohim, kami sepakat harus batalkan tolak dalam nama Yesus Hamasi. Yesus Hamasi yang kudus-kudus bagi kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap belajar firman-Mu. Semua kita percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat shalom bagi kita semua. Puji Bapak Yahweh, hari ini kita belajar satu renungan kebenaran firman Elohim. Mari kita buka di dalam Devarim pasal yang ketiga. Devarim pasal yang ketiga. Devarim pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23. Devarim pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Baik Bapak Ibu, kita Bapak Ibu bisa mendengarkan, saya akan membaca Devarim ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Pada waktu itu aku berdoa kepada Yahweh, memohon kemurahan dan mengatakan, ya Tuhan Yahweh, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab siapakah Elohim di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan dan keperkasaan seperti Engkau? Aku berdoa, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Yahweh murka kepadaku karena kamu tidak mau meninggalkan aku. Dan Yahweh berfirman kepadaku, cukuplah hal itu bagimu. Jangan lagi berbicara kepadaku mengenai perkara ini. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur.
dan lihatlah dengan matamu, karena engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Namun perintahkanlah Yosua dan kuatkanlah dia, serta buatlah dia teguh hati, karena dia akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dia akan membuat mereka mewarisi negeri yang akan tahu. Sekali lagi syarat shalom bagi kita semua. Salam. Kita akan belajar satu bahasa. Ini adalah kalimat pembuka dari parasat ini, tetapi ada dua yang ingin saya sampaikan, yaitu Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tetapi saya mendahului dulu dalam Ulangan pasal yang ketiga ini. Ayat kanan, dan aku memohon, ya, dan aku berdoa. Di situ dalam satu peristiwa yang diulangi kembali oleh Mose, parasat ayat kanan menceritakan permohonan Mose, ya. Tapi kalau kita mendengar atau belajar dari makna kata ayat kanan ini, ya, atau kata kasarnya dari bentuk kanan, yang artinya permohonan, yang artinya doa. Namun maknanya doa yang seperti apa? Jadi doa yang dimaksud dalam ayat kanan itu adalah doa permohonan, ya, yang bukan berdasarkan upah. Jadi bukan berdasarkan upah, tapi berdasarkan kemurahan. Kenapa dikatakan kemurahan? Karena memang sudah diputuskan Tuhan sebelumnya. Jadi ayat kanan itu adalah permohonan yang dilandasi niat motivasi, tapi bukan karena upah. Jadi minta bukan karena upah, tapi minta karena hasil karena, bukan karena upah, ya. Bukan karena perbuatannya, karena dia tahu bahwa keputusan itu sudah keluar. Beda hal dengan keputusan itu belum keluar. Jadi keputusan Elohim itu sudah keluar. Sama seperti Elohim ingin membantai habis Israel. Mose berdiri di tengah-tengah sebagai mediator, bersamaan memohon kemurahan Tuhan. Kenapa kemurahan? Israel itu sudah salah. Dia minta bukan karena Israel itu ada benarnya, tetapi memang Israel pada saat itu sudah salah. Makanya dia minta kemurahan Tuhan. Bahkan dia mengambil posisinya, hapuskanlah aku dari kitab kehidupan. Nah, jadi cerita ini, ayat kanan ini adalah bahwa doa yang dipanjangkan, tapi bukan berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Ada orang minta karena apa yang sudah dia buat. Kitab suci banyak berbicara dengan hal itu. Ada upah. Ada upah. Upah artinya apa? Apa yang telah orang kerjakan itu akan mendapatkan hasil di kemudian hari sesuai dengan bagian. Nah, apa yang dimohonkan oleh Mose Nabi itu bukan berdasarkan apa yang telah dia buat, tetapi berdasarkan anugerah. Karena yang pertama alasannya adalah karena keputusan Tuhan sudah terjadi. Maka dia kalau dalam istilah hukum itu, Tuhan kalau bisa peninjauan kembali, mungkin bisa melupakan. Kata kasarnya begitu, ya. Jadi memang Mose menyadari permohonannya itu bukan karena apa yang telah dia kerjakan,
Walaupun kita tahu bahwa bisa saja Mose meminta berdasarkan apa yang dia telah buat atas Bani Israel. Bisa saja. Masa Tuhan dengan saya jerih payah, dengan saya mengikuti kau, tapi hanya karena perkara ini. Kan begitu bisa kan? Nah itu karena ada sesuatu. Jadi dia meminta mohon mempertimbangkan perbuatannya. Apa yang dia lakukan. Tapi ini enggak. Permohonan Mose karena itu didasarkan karena anugerah semata-mata. Belas kasihan Tuhan. Kalau Anda perhatikan, anak yang bungsu dan yang sulung, terutama yang bungsu, meminta. Jadi pada waktu pertama, yang bungsu meminta, dia katakan apa? Berikanlah yang menjadi bagian. Jadi hak dari seorang yang bungsu ini, dia minta. Jadi dia nggak minta, Bapak kasih berapa terserah Bapak. Tapi dia katakan, berilah bagian yang memang menjadi milik bagian. Tapi peristiwa yang kedua kali pada waktu si bungsu itu datang, dia tidak minta bagiannya, tapi dia minta, bahkan dia tidak layak. Dari jauh sebelum perjumpaan dengan bapaknya, perkataannya sangat jelas. Setidaknya bapak aku terima aku sebagai orang upahan. Kenapa bapak itu? Karena dia sadar. Ya, apa yang dia buat itu tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Maka dia meminta berdasarkan kemurahan bapaknya. Tapi yang terjadi kemurahan bapaknya luar biasa. Tanpa dia minta, bapaknya katakan, panggil sembeli domba, berikan jubah yang terbaik. Yang mati telah bangun itu kembali, anaknya yang hilang telah itu. Ini ada konsep, ada dua konsep. Tetapi pada penekanan ini kita belajar bahwa permohonan itu didasarkan bukan berdasarkan apa yang saudara lakukan dan perbuat, tapi semata-mata kemurahan Tuhan dalam konteks Mose waktu itu ya. Kita perhatikan bahwa Mose waktu itu meminta sesuatu yang dia tahu bahwa itu sudah diputuskan. Ya. Dan di situ dikatakan, aku berdoa, ya. Dan pada waktu itu, aku berdoa kepada Yahweh, banyak sana, memohon kemurahan. Dari situ saya sudah jelas. Memohon sesuatu yang bukan berdasarkan apa yang telah dia perbuat, tetapi semata-mata karena kemurahan. Kenapa karena kemurahan? Ya, karena tadi sudah diputuskan Tuhan. Oleh kanan di sana kita bisa lihat, Anda bisa lihat dalam Google atau maupun ini atau org.com itu ada di sana. Jadi Mose memohon anugerah, memohon keputusan yang bersifat anugerah. Ya, kalau Tuhan kasih ya syukur, enggak Tuhan kasih ya. Beda dengan orang yang meminta hak. Apa yang jadi haknya itu menjawab. Oh, yang penting bagian. Bahkan karena Yahweh mengajarkan dalam ajaran seorang hamba dan Tuhan, ya Tuhan yang baik itu tidak boleh menahan apa yang menjadi upah bagian hamba-hambanya. Karena itu jahat kepada Allah. Ya. Tapi ternyata keputusan Tuhan apa Bapak ini? Ya. Keputusan Tuhan. Tapi yang mengurungkan kepada aku karena kamu tidak mau mendengarkan. Dan yang berfirman, cukuplah hal itu bagi. Kata cukup masih ingat dengan seorang yang bernama Saul, Mose. Ya, Nabi Saul. Ketika dia meminta sesuatu ya, supaya duri dalam daging itu. Dan segala penafsiran teologi. Tapi dikatakan dijauhkan, dibuang. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia. Justru dalam kelemahan,
Puasa. Maka di sini dikatakan cukuplah hal itu bagimu. Jangan bicara lagi, jangan lagi berbicara kepadaku mengenai perkara ini. Artinya tidak ada lagi kesempatan. Ini adalah PK, peninjauan kembali bahwa dalam hukum itu ada banding di tingkat kajati, di tingkat kasasi, belum lagi di tingkat mahkamah dan sebagainya, sampai nanti mahkamah agung. Tapi ini dikatakan di hadapan Elohim, cukuplah hal itu bagimu, jangan lagi berbicara kepada. Apa yang bisa kita pelajari dalam sebuah pembukaan di kelas hari ini? Sekalipun Tuhan itu adalah, kalau kita sudah pelajari kembali dalam Keluaran ke-32, ya sekitar 12 atau 13 sifat Elohim: sabar, penyayang, murah hati, tidak cepat marah, dan sebagainya. Jadi Tuhan memiliki sifat yang murah hati. Tetapi satu pelajaran bahwa sekalipun kemurahan Tuhan itu berlimpah, tapi tidak pernah meniadakan kedaulatan Elohim. Satu kali dia berfirman, tidak akan pernah berubah. Moses saja begitu kan? Nabi Saul saja begitu. Siapa itu? Kali mungkin kita sudah menganggap bahwa Moses, kayaknya saya sudah seperti Moses. Moses yang lemah lembut hatinya, bahkan melakukan pekerjaan pelayanan yang begitu besar, itu pun menerima porsi yang dari Tuhan. Dikatakan cukuplah bagimu, jangan bicara itu. Kalau gaya bahasa Papua, stop sudah, tidak usah bicara itu lagi, saya tidak mendengar. Berhenti sudah. Di sini kita belajar bahwa kasih karunia, anugerah tidak pernah meniadakan kedaulatan Elohim. Sekali Tuhan berfirman tidak, maka tidak. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan itu murah hati. Enggak, kayaknya Israel saja bisa berubah keputusan posisinya karena Moses sempat melobi atau Moses sempat memediasi, ya, dan segala macam. Jadi tergantung Tuhan. Makanya dalam kitab Brit Hadasa, Nabi Saul katakan apa? Aku mau bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Dan itu tidak menjadi ukuran bagi kita. Yesus katakan apa? Waktu Kepa ditanya, lalu dia, waktu Kepa sudah dijelaskan matinya akan begini-begini, lalu Kepa menunjuk orang itu yang dikasih Yesus. Lalu dia bagaimana nanti? Itu bukan urusanmu. Saya mau dia sampai datang, enggak ada urusan. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu nggak usah, itu bukan bagian ini. Dan kamu nggak usah kepo. Ya. Seringkali kita diperhadapkan dengan renungan ini, dia kuat sekali dalam sebuah kehidupan. Kadang-kala satu peristiwa yang tidak enak, ya, yang telah Tuhan beri bagi kita, dan kita mohon kemurahan Tuhan, tapi sepertinya Tuhan itu diam dan jawabannya ya memang seperti itu. Artinya apa? Sekalipun Tuhan katakan apa? Kalau kamu berdoalah seperti seorang janda yang berperkara di depan hakim. Terus menerus dia memohon supaya hakim itu akhirnya, karena hakim itu nanti musik dia dan saya pusatnya seperti sekarang. Ya itu bisa seperti itu. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, cukup. Ya, kita nggak bisa bantah. Maka itulah kenapa dalam kebenaran firman ada yang dinamakan jangan memaksakan kehendak kita atas kehendak Tuhan. Ya. Sekalipun Tuhan itu murah hati, penuh kasih karunia, penuh dengan anugerah, tapi dia tidak pernah membatalkan firman-Nya. Makanya tadi dikatakan di dalam parashat,
Sekalipun langit dan bumi habis, tetapi firman yang akan tetap tegak. Ya. Firman yang tidak akan pernah dibatalkan hanya oleh karena anugerah. Ya. Ya. Itu yang diklaim oleh masyarakat netizen. Kematiannya telah membatalkan, menghilangkan, mengganti. Sejak kapan kemurahan Tuhan menggantikan firman, bahkan membatalkan firman? Sekali-kali tidak pernah. Ini jadi pelajaran yang pertama Bapak Ibu. Bahwa sekalipun bahwa Bapa Yahweh memberi anugerah yang berlimpah bagi kita, tapi kita tidak pernah bisa menggeser kedaulatan Tuhan. Kalau dia sudah berkehendak demikian. Ada satu kisah, Anda sudah tahu, seorang yang memikul salib, Yesus Yosua di Taman Getsemani. Dia berusaha untuk menyampaikan kehendak, kalau boleh cawan ini lalu dan dari situ kita sudah bisa melihat, sekalipun Tuhan penuh anugerah, sekalipun itu adalah putra Elohim, yang tidak akan pernah nabrak firman. Kehendak Tuhan, dia sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak, dia harus menjadi korban menghapus, sebagaimana Yohanes katakan, lihatlah domba, anak domba menghapus dosa. Dan situ sudah tahu bahwa kelak seperti apa Yesus, bahwa darahnya akan ditumpahkan, dan itu digenapi melalui kematian dan hidupnya. Ya. Asik kalau dia tidak meniadakan kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Devarim di sana dikatakan bahwa sekalipun Mose, sekalipun Yesua, apa yang didoakan Mose sama dengan apa yang didoakan Yesua. Berarti jawaban Tuhan sama. Bukan kehendakmu, melainkan kehendak. Itu sebabnya Yesus konsisten dengan ajaran doa. Bapa kami yang di sana, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu sama seperti di samanya. Itu tidak akan pernah Yesus batalkan dengan dia, Tuhan batalkan supaya saya tidak. Dan kalau sampai itu batal, berarti mengingkari perkataan. Dan itu membatalkan seluruh nubuatan para nabi tentang Mesias. Lalu apa pelajarannya bagi kita? Disinilah level kedewasaan rohani seseorang itu terlihat. Disinilah terlihat level kedewasaan rohani seseorang. Anda pernah dengar seorang Bigman Silain pada waktu dia sakit? Saya sering mungkin saudara tahu di video di mana. Kata terakhir, iman yang besar, iman yang luar biasa, itu sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun tidak pindah gunung, tapi dia tetap mengasihi. Ada 3 orang pemuda, ada yang berkata seperti ini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali aku harus tahu, kami tidak akan pernah menentukan lutut kami di bawah paku. Karena kasih itu dimaknai dengan sekalipun, walaupun, bagaimanapun itu kasih. Nah, disinilah kita belajar bahwa kedewasaan kita dituntut.
untuk tunduk dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan yang mutlak. Dua pelajaran yang pertama, kita harus mengerti, punya kepekaan bahwa inilah keputusan Tuhan. Sehingga ada orang yang sudah tahu bahwa seperti itu, masih tetap berdoa. Ya Moses sudah tahu bahwa keputusan Tuhan, jadi dia nggak bisa maksa. Makanya doanya adalah memohon sesuatu yang bukan berdasarkan apa yang dia telah berbuat, tetapi ada kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kalau bisa, ya saya menyeberang kemurahan mula. Tapi faktanya keputusan Tuhan tidak seperti itu. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kasih karunia, anugerah Tuhan tidak akan pernah membatalkan atau tidak akan pernah meniadakan kehendak dan kedaulatan. Kedaulatan dan kehendak Tuhan itu ada dalam misbah perintah firman. Hanya Yesus dengan tegas dalam Ayat pasal 5. Aku sekali-kali datang tidak untuk meniadakan, membatalkan. Karena dia tahu satu waktu kelak ada orang yang akan mempercayai bahwa kematian telah membatalkan. Dan bagi kita, yang kedua, kita harus belajar dewasa, peka bahwa ya kalau sudah Tuhan finalkan keputusan itu dalam kehidupan kita, ya sudah, bersyukurlah. Belajarlah menerima keputusan Tuhan. Walaupun itu pahit, Bapak. Walaupun itu tidak enak. Walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Walaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Belajarlah menerima keputusan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa keputusan Tuhan itu tetap yang terbaik. Ayo tidak didapati keluar dari lidahnya, menyalahkan, menghujat Tuhan karena peristiwa yang dia alami. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga. Artinya aku tidak bawa apa-apa. Ayo menerima semua keputusan. Hilang harta, hilang keluarga, sakit dengan tenang, bawa. Tidak sedikit orang kalau mengalami peristiwa itu menyalahkan Tuhan, menyangkal Tuhan, meninggal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan banyak orang kalau keinginannya yang sifatnya daging saja tidak dipenuhi. Orang bilang raju, hamba, baru level itu saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau Tuhan memberi keputusannya? Tidak. Hanya misalnya kadang-kadang itu orang itu baik rohani. Orang yang dewasa adalah dia berdoa supaya batunya geser, dia doa tetap tidak tergeser. Dia mendapatkan satu pelajaran. Meskipun batu persoalan itu tidak bergeser, tidak hilang, ternyata dia baru sadar bahwa otot-otot imannya semakin kuat. Jadi hasil tidak melalui hasil itu tidak selalu tentang apa yang kau doakan, tetapi hasil itu juga berbicara tentang dirimu. Salah satunya adalah menerima dengan lapang dada keputusan Tuhan. Ini sebuah renungan yang akan aplikatif. Artinya apa? Semua orang akan mengalami hal ini. Saya kasih contoh saja. Bulan-bulan lalu, bulan ini atau bulan lalu, ada anggota keluarganya yang meninggal. Itu tak gampang untuk menerima kenyataan. Walaupun itu suatu hal yang lahiriah, artinya ya orang tua itu sudah pasti siapapun, dan kematian tidak mengenal usia. Makanya saya katakan bahwa kalau kematian datang, hatimu tidak akan dilihat dia. Ya, kebangsawananmu tidak dilihat dia. Oh saya Otsus, tidak akan dilihat. Mau Otsus kah, mau apa kendala, kalau memang hari itu dia menjemput mati-mati.
Oh saya akan menyembah apa itu? Tidak ada. Kalau memang sudah urusan Tuhan, kembali. Kematian tidak mengenal harta bendamu, kematian tidak mengenal kebesaranmu. Mau mati. Cara matinya di mana? Pokoknya kalau sudah dipanggil kematian, kalau sudah tidak. Itu kan tidak bisa. Walaupun kenyataannya kita kadang-kadang tidak tempat. Tapi belajarlah tunduk dalam seluruh keputusan Tuhan. Walaupun tidak enak. Petrus waktu dikatai Yesus, sekarang kau kuat waktu muda, tapi waktu kamu tua, nanti kamu akan begini-begini. Kamu akan tidak tahu siapa yang akan menggiri kamu. Sederhananya, Petrus, Yesus mengatakan bahwa Petrus, kematianmu akan memuliakan. Bicaranya kayak gak enak. Dan di akhir dari pelayanan Petrus, waktu dia disalib, dia meminta kepada Kaisar, disalibkan terbalik. Aku tidak layak disalibkan. Seperti Mesias, Yesua, guru kunci. Jadi disalibkan terbalik. Ini pelajaran. Ini sebuah renungan. Ya. Bagi kita bahwa keputusan Tuhan tetap keputusan Tuhan. Anugerah Tuhan tetap anugerah Tuhan. Dan itu tidak pernah membatalkan kedaulatan Tuhan. Terlebih firman. Itu renungan pengantar kita. Sebelum kita masuk dalam poin dari pembelajaran kita, kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-6. Kita tidak akan menyinggung tentang Bilangan 4 dan 3 karena ini sudah sering mispon perintah. Tapi saya ingin kita sama-sama belajar pada penekanan poin Bilangan pasal yang ke-6. Nah, ada satu kata kalimat yang sering diucapkan, diproklaim, deklarasikan, baik dalam setiap doa, sidur, maupun dalam ibadah itu. Karena pasti sudah tahu. Bilangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah kau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika kau duduk di rumahmu, jika kau sedang berjalan di jalan, jika kau berbaring, dan ketika kau bangun. Dan haruslah kau mengikatkannya pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah kau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu, pada pintu gerbang. Dan akan terjadi apabila Yahweh Elohim membawa kau masuk ke negeri yang telah dia yang telah bersumpah kepada leluhurmu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepada kota yang besar dan yang baik, yang tidak engkau bangun, dan rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang yang baik yang tidak engkau isi, dan sumber-sumber yang tidak engkau gali, dan kebun anggur dan zaitun yang tidak engkau tanami, yang engkau makan dan menjadi kenyang. Berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari tanah Israel, dari rumah perbudakan. Firman Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Esa. Ve'ata et Yahweh Elohimka, Bekol Nafika, Bekol Nafsika, Bekol Nafika. Ve'ahata Ve'ahata. Kita akan belajar tentang bagaimana ungkapan dalam Devarim pasal 6 ayat 4 ini begitu sangat besar. Tuhan mengingatkan saya bahwa kata-kata itu, firman ini
seharusnya tidak boleh diucapkan sembarangan. Bukan tentang pengucapan, tetapi ketika seseorang mengucapkan Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Artinya, seseorang yang mengucapkan Shema Israel dengan Israel, Anda harus siap dengan misbon perintah. Kalau Anda nggak siap, jangan mengucapkan. Itu kenapa Torah itu harus dipelajari. Yesua pasal 1 ayat 8, salah satu nasihat Nabi, salah satu nasihat Mose Nabi kepada Yesua, agar kamu berhati-hati melakukan. Tapi sebelumnya dikatakan apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya pelajari. Ini dapat, ini firman, bukan traktat, bukan tesis, bukan skripsi, bukan pantauan. Ini adalah firman yang diberikan Elohim sendiri. Dan Yesus sendiri dalam Markus 12 mengatakan yang sama. Dengarlah Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Indonesia. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Artinya ketika kamu mengucapkan itu, kamu tidak boleh lepas dari dua ayat selanjutnya. Sila Yahweh Elohim, sila sesama. Waktu mengucapkan itu, Anda harus menghidupi firman. Oh saya masih belum. Disitulah harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Kasihmu harus lebih besar daripada keinginan dan cinta. Kasihmu kepada Elohim harus lebih besar daripada keinginan Elohim. Yang saya katakan, kau bisa melihat, dan kau bisa melihat Tuhan buat itu juga. Nah, kita lihat pelan-pelan. Dengarlah hai Israel, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim kita, Yahweh Echad, Yahweh Indonesia, satu besar. Dari sini saja kita sudah bisa banyak belajar. Tidak ada media, tidak ada bangsa, tidak ada suku manapun di dunia ini yang Bapa Elohim sendiri percayakan firman selain dari Israel. Dengan Israel artinya apa? Mustahil Anda melakukan perintah Elohim dan Anda membenci Israel, menolak. Dari sini kita bisa belajar bahwa keselamatan berasal dari bangsa, datang dari bangsa yang pengajaran itu dari Sion. Makanya Nabi Saul bukan sombong-sombongan, dia mengatakan bahwa orang Yahudi itu punya kelebihan karena dia adalah yang pertama-tama dipercayakan firman. Bahkan dikatakan dalam sebuah ungkapan, suatu perumpamaan tentang kalau tanaman Anda itu dan saya adalah bangsa-bangsa, kita Bani Edom ini yang adalah seperti zaitun liar, kamu jangan sombong. Kamu harus hidup dari nutrisi dari zaitun asli. Makanya di luar dari Mesias Yesua tidak akan ada keselamatan. Yesua berulang kali tidak seorang pun datang kepada Bapa.
Pengajaran di dunia ini semuanya copy paste dari Torah dan dimodifikasi berdasarkan kepentingan masing-masing. Beri Hadassah sendiri tidak berdiri sendiri. Ya. Ataran nubuatan pun tidak akan keluar dari jalur dari Torah. Kalau keluar dari dia nabi palsu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa kita hanya bisa mengenal Elohim melalui Bani Israel. Maka kita tidak bisa menyangkal siapa itu Abraham, siapa itu Ishak, siapa itu Yakub, siapa itu Mose. Walaupun ada kelompok lain menganggap itu dia beragamanya ini. Jangan dapat Bapak Abraham punya. Saat itu kepercayaan yang mereka pegang menyembah pada diri. Tidak dikenal. Agama hanya aturan dunia untuk mengelompokkan supaya gampang mengadministrasinya. Jadi yang pertama kita belajar Bapak Ibu dari Shema Israel dengan Israel satu-satunya jalan, tidak ada lain. Ya. Jadi kenapa ada menolak Elohim Yahweh, menolak Yeshua, menolak Torah, dan yang ketiga menolak Israel. Tidak akan bisa dibantah. Israel adalah bagian dari perjanjian. Kita kalau Israel saja ditolak, lalu kita nempelnya kemana? Mesias saja dari Israel, dari suku Yehuda. Ya. Mustahil, impossible, tanpa akar yang bisa sampai ke sana dan menolak. Tapi jangan heran, karena dalam Brit Hadassah dikatakan ada Yeshua yang lain. Yeshua yang dimanifestasikan, Yeshua yang diartikan dengan cara-caranya. Yeshua tidak pernah makan babi. Yeshua tidak beribadah di hari-hari lain. Ibadah makanan selalu jatuh di Sabat. Yeshua disunat. Yeshua membaca Torah. Yeshua belajar Torah. Yeshua melakukan Torah. Dan para rasul dan para murid penerusnya pun melakukan yang sama. Tidak mungkin guru dan murid. Maka dikatakan Yeshua, murid tidak akan pernah lebih dari guru. Jadi hanya melalui Israel kita boleh mengenal siapa pencipta langit dan bumi itu. Dan kita tahu bahwa iman kita berasal dari sana. Ya. Alangkah sombong dan angkuhnya kita. Bahkan alangkah tidak bijaknya kalau ada orang yang percaya tapi menolak. Artinya dia apa? Dia menolak Israel, tapi dia makan firman yang sumbernya dari sana. Artinya seperti kayak meludah di sumur, di mana dia sendiri minum dari sumur. Makanya kita golongan Mesianik ya, tetap memberkati Israel. Terlepas daripada Israel yang sekarang seperti apa, tugas kita memberkati Israel. Yerusalem. Karena itu firman. Bahkan kedatangan Yeshua HaMashiach tetap akan berkaitan erat dengan Israel. Bahkan dalam 2 nubuatan Bapak Ibu, Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh, itu melayaninya dengan bahu-membahu. Nubuatan artinya apa? Shema Israel Yahweh kan, tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan, tidak ada raja, tidak ada siapapun selain daripada Elohim. Lalu apa yang terjadi? Ya sekarang semua orang memanggil sesuai dengan
doktrinnya masing-masing. Maka pada hari itu Tuhan akan membersihkan bibir lidah orang-orang yang memanggil ilah Baal dan membersihkan supaya mereka memanggil nama. Jadi Shema Israel itu adalah sebuah nubuatan akan peristiwa mesianik di waktu kelak. Tidak ada satupun ilah lain yang akan berani digaungkan selain daripada penciptaan itu. Dan satu nubuatan dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 9. Dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya pun satu. Itu nubuatan dari Shema Israel. Kita bukan sekedar mengucapkannya supaya terjadi sesuatu. Nah, itu harus dihidupi dalam diri kita. Meskipun itu sebuah proklaim, deklarasi bahwa di negeri ini panji nama Yahweh akan berdiri tegak. Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad. Be'amda Yahweh Elohim dalam mereka dan sekau di mereka. Ya, saran apa nih? Ya. Nah, cuci muka sudah. Ya. Jadi dua perbuatan dari kitab Shemanya dan Zakaria itu adalah dua perbuatan perihal tentang Shema Israel Yahweh. Dengan Israel, firman itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Dan kita mengenal Elohim kita melalui Bani Israel. Dan Yeshua Bani Israel. Nabi Saul Israel semua. Kema dan semua itu para rasul itu berasal dari Israel semua. Alangkah munafiknya kita kalau kita ada kaum yang menolak, apalagi yang memiliki teologi dispensasional, artinya teologi yang pengganti. Israel adalah apa? Produk yang gagal. Kita lah sekarang yang bagus. Ada juga yang dikatakan bahwa selain dispensasional, ada satu lagi, Israel itu punya bagiannya sendiri. Kita ini orang Kristen punya bagiannya sendiri. Itu tak bisa. Kalau begitu bagaimana? Mungkin pengajaran Nabi Saul, kita ini satu kok. Disatukan dalam satu. Dan makan dari negeri yang satu. Ya. Dalam pasal 6 ayat 5 dikatakan, kasihlah yang Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. We'ahabta Yahweh Elohimka bekol nafika bekol nafsika bekol nafsika. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan Shema Israel, ada kalau Israel sebelum perang itu, bahkan ada seorang anak kecil dia mengucapkan suatu azan tentang Shema Israel, breaking prayer. Shema Israel. Mereka berkata, Yahweh Elohim Yahweh Echad. Nah kita pun nggak bisa sembarangan. Harus menghidupi perkataan itu. Dan harus siap menanggung respon. Ketika engkau mengatakan Shema Israel Yahweh Elohim, dengan kata lain, seluruh kitab Torah kau harus berani kerja. Hari itu, seperti kata Yeshua, hari itu, Torah mulai kopiku. Ada Yesus katakan, tukulinya cuma dua, kasihlah Yahweh dan kasihlah sesama. Walaupun itu kalau dijabarkan ada banyak. Ya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Ada 3 di situ. Segenap hatimu, segenap jiwamu. Ya.
Bekol mereka segenap hati. Bekol nafsika, nefes, nafsika, segenap jiwa. Dan bekol biodeka, segenap hati. Ya, cari-cari kutipan-kutipan. Kita akan berpong di My Challenge Learning, di Separia.com. Dalam semua itu saya bisa menemukan bahwa begini, orang yang mengasihi Elohim adalah orang yang mau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan untuk menyenangkan Tuhan. Baik-baik. Orang yang berani mengasihi Elohim, pencipta langit dan bumi, adalah orang yang berani mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan, entah itu tindakan, perbuatan, untuk menyenangkan Elohim. Camkan itu baik-baik. Supaya ahabka levelnya harus sampai ke sana. Anda berdoa seperti yang ucapin, itulah yang Yesua mengasihi Elohim dibuktikan dengan apa? Satu tindakan yang tidak menyenangkan, tetapi karena itu menyenangkan Tuhan, dia lakukan. Yaitu apa? Mati dan salib. Stefanus mati pertama. Dia ambil bagian yang tidak menyenangkan. Ini batu, Bapak Ibu. Kalau orang digerek, selesai mati. Ini batu dilempar, berarti matinya itu menyakitkan. Walaupun di tengah kesakitan, itu masih tetap dia berdoa. Bapa, ampunilah mereka. Jangan tanggungkan kesalahan ini pada mereka. Orang yang percaya harus berani mengambil tindakan yang tidak menyenangkan untuk menyenangkan Tuhan. Arti kata apa? Mispon itu kita harus jujur. Mispon itu tidaklah berat, tapi yang berat ini daging kita, Bapak Ibu. Ya, perintahnya tidaklah berat dalam 1 Yohanes. Dan inilah kasih kita. Kalau kita mengasihi yang melakukan perintahnya tidaklah berat. Perintahnya nggak berat, tapi kitanya yang berat. Emosi kita ini yang berat. Ya. Melihat video makanan babi, video macam apa, ya, yang salai, yang lain, Pak, ya, itu kan Anda harus seperti begini. Itu tidak menyenangkan, tapi dialah apa yang aku harus, dialah itu yang jadi bagian untuk menyenangkan Tuhan. Ya minta maaf kalau generasi yang tidak pernah makan, aku memikirkan kayak apa sih? Karena itu tidak pernah, tapi yang pernah makan, ya nggak bisa, memori itu nggak bisa dibakar. Ya. Banyak orang tidak mampu sampai ke sana. Maka saya katakan tadi, kalau levelnya hanya meracun, hamba, mundur dan sebagainya, nggak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan harus siap menderita untuk sesuatu yang menyenangkan. Walaupun itu nggak langsung, Bapak, step by step. Yang namanya kita pola itu pengajaran. Tetapi Anda harus mengerti ini dan kita harus mengerti ini bahwa untuk mengasihi Tuhan sampai level sana, harus mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan untuk menyenangkan Tuhan. Hari Sabtu banyak kegiatan, Zoom, dapat sertifikat dan segala macam. Tinggalkan itu semua untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan misportnya, untuk menguduskan namanya. Sama itu sahabat yang kacau. Itu yang kita mau. Mengantuk. Dan segala macam itu harus ditakutkan. Maka saya katakan begini, Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi Tuhan begini artinya. Ketika kita mengasihi Tuhan, kasih kita harus lebih besar daripada kedagingan kita. Hah? Kalau dagingnya lapar, Anda harus lebih daripada.
Kalau ada kurang dari kejanjian, rendahkan Allah. Saya yang berbicara, apakah saya bisa lebih? Saya pun masih berjuang Bapak Ibu. Sama kita semua masih hidup. Selama masih hidup, miskot itu masih dalam puk. Makanya kalau dalam orang meninggal itu dia dipotong. Puknya sudah selesai. Tidak ada lagi beban yang akan dia tanggung. Melakukan perintah Tuhan selesai. Ya. Jadi WAHK, kasihlah Yahweh. Artinya apa? Kita mau menyenangkan Tuhan, dengan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Kita punya daging, makanya Nabi Saul katakan apa? Aku maunya itu, tapi malah sesuatu yang berseberangan tidak mau itu. Nah kita harus bisa menguasai itu, Bapak. Kalau kita semua memiliki sampai nggak mungkin. Kami sahabat semua dia pasti tentu. Ya, kalau pada ada yang berhalangan berfirman, tinggalkan bisnis dengan ada. Tuhan nggak minta lama-lama kok. Kalau ngantuk minum kopi. Kalau nggak minum makan itu kopi dengan bubuk-bubuk itu kalau nggak. Ya, tidak boleh. Saya kalau udah ngantuk Bapak Ibu, saya sebelum ibadah saya minum Nescafe dan ibadah. Enggak apa. Tenang enak Bapak Ibu. Saya nggak selesai kerja langsung ibadah apa begitu. Ya. Itu jiwa itu kayak mau terbang, kayak mengantuk itu jiwa itu kayak udah mau terlepas dari itu. Mengantuk jadi takut, udah digini pokoknya. Ya mungkin Anda bisa lihat. Ya, bisa lihat Pak Anti kalau gitu. Ya harus dilawan. Nggak bisa cuma didoakan. Pasangan kami buang keluar. Bisa caranya bagaimana kita cuci muka atau apa. Jadi kita mau menyenangkan Tuhan berarti harus siap melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi daging kita. Sesuatu yang melawan keinginan. Makanya Nabi SAW kata ada dua yang bertentangan dalam hidup saya. Satu mau melakukan pekerjaan Tuhan, tapi satu maunya melakukan sesuatu. Nah, Nabi SAW keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan harus lebih besar daripada keinginan untuk melawan kehendak. Dan itu tidak bisa didapati hanya sekedar dengan doa, tapi terus dilatih, latih, dan latih. Yosef tidak akan sampai ke level di atas kalau dia tidak melalui sekolahnya di Sumur, sekolahnya di Potifar, sekolahnya nanti di penjara, itu semua bisa mengantarkan dia sampai level A. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberkati seseorang tanpa mempersiapkan seseorang. Itu berkat yang benar, itu sudah tentu. Kalau yang instan, Tuhan tidak pernah. Pasti gugur. Nah, dikatakan bahwa Shema Israel Yahweh Elohim dengan Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad. Artinya ketika kita mengucapkan Shema Israel, maka Yahweh Elohim menjadi Elohimnya kita. Ada satu perkataan dari Mishnah para Rabi dikatakan begini. Ketika Anda tidak begini dikatakan bahwa pernyataan Shema Israel Yahweh Elohim itu belum diucapkan oleh seorang yang percaya, maka dia belum menjadikan Elohim itu Yahweh itu sebagai Elohim. Paham Bapak Ibu? Itu artinya kenapa itu kayak seperti kalau manusia namanya syahadat. Ketika orang mengucapkan hal itu, maka posisi Elohim ya, itu menjadi Elohim atas
Hari itu dia mendeklarasikan, aku dulu. Hanya di dalam Matiahum itu, kalau dalam catatan itu, masuk ke dalam, ya, dibaptis ke dalam nama. Ke dalam nama itu artinya masuk ke dalam marga. Bahasa sederhananya untuk kita diperhalus, masuk ke dalam marganya, Pak. Kebagiannya, Pak. Hari itu pindah posisi. Orang yang binasa jadi menerima keselamatan. Deklarasi. Jadi itu harus keluar dari diri kita. Inilah Israel yang Elohim yang Esa. Dan selanjutnya kita lihat perbagian. Dekole Bafeka. Dekole Bafeka. Artinya segenap hati. Membaca di sini. Heata et Yahweh waheta. Dekole Bafeka. Segenap hati. Ufekol nafseka. Segenap jiwa. Ufekol mirdeka. Segenap kekuatan. Wow. Kalau kita bisa membayangkan bahwa tidak ada satupun ungkapan kata yang begitu powerful, intisari dari seluruh Torah, seperti kata Yesus katakan, intisari dari seluruh Torah, Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad, We'ahavta Yahweh Elohim Eloheka, Bekol Nafseka, Bekol Merdeka, We'ahavta Eloheka. Intisari Torah. Ya. Seseorang yang bertanya kepada Yesus dan Yesus sampaikan demikian dalam Markus pasal 12. Segenap hati artinya apa? Hati itu, kenapa dikatakan segenap hati? Apakah hatinya ada banyak? Tidak, hatinya cuma satu. Tapi hatimu bisa menjadi beberapa bagian. Makanya kitab suci katakan apa? Seorang yang bercabang hati, atau dikatakan hati yang mendua. Tahu arti mendua, bukan hatinya mendua, bukan hatinya jadi dua, lalu terpisah jadi dua begitu. Ya. Tapi dia kiblatnya satu ke sana iya, tapi di sana iya. Maka segenap hati itu artinya apa? Kita harus menyatukan hati kita. Emosi kita itu harus ditumbuhkan dengan keinginan untuk mengasihi Tuhan. Keinginan yang satu tidak mau mendengar, keinginan satu mau mendengarkan. Kabur. Dengar segenap hati. Kamu dengar saya. Ya. Kau harus dengar saya. Kau ini dengar. Apa kata Roh Kudus? Ikuti. Hai daging tunduk. Ya. Jadi segenap hati artinya apa? Kita bisa membagi hati kita pada yang lain. Orang yang mendua hati itu ya, tidak tenang dalam hidupnya. Artinya kalau sekedar hati nggak bisa kita hati bercabang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Nggak akan bisa. Ya. Kita harus punya prinsip dalam hal itu. Bisa kita memiliki hati yang bercabang, pengasih dan cinta. Maka cinta kasih kita harus melebihi daripada emosi kedagingan kita sendiri. Hanya lagi selalu katakan matikan kedagingan. Kalau itu tidak dimatikan, suatu saat dia akan membinasakan. Seperti pesannya Elohim kepada Israel, habisi mereka. Kalau kamu tinggalkan, dia akan menjadi benalu, dan kemudian dia akan membesar dan akan menjadi masalah di kehidupan bangsa yang ada di tanah kita. Ya. Segenap hati artinya apa juga? Mengasihi sampai nafas terakhir. Bahkan ada satu ungkapan di Yahudi dikatakan begitu. Ya. Kalaupun kita harus mati, tetap kita harus mengasihi. Maka misal Beneko itu sebuah contoh yang pertama.
peristiwa Holocaust, Yahudi bantai, kalau Nabi Yahudi dibunuh, mereka tidak pernah meninggalkan itu. Bahkan ketika mereka sempat mengucapkan sumpah apapun, Yahudi pun mereka berharap untuk kembali. Kalaupun memang kita harus mati, biarlah kita tetap mengasihi dia. Karena yang saya katakan di dunia ini, bangsa yang paling punya prinsip itu orang Yahudi. Tidak ada satupun seorang Yahudi yang ditinggalkan. Mau disandra bagaimanapun, kami tidak peduli. Bulu lantah menteri itu tetap kami akan selamatkan. Satu Israel mempengaruhi Israel yang lain. Kita tahu orang mengajarkan kepada Bani Israel, tanah saja tidak boleh keluar dari Bani Israel. Kalaupun kami jual sesama manusia, tidak boleh ke orang lain. Apa lagi? Bahkan dikatakan kalau kamu ada budak orang Israel, ya, kamu harus menebusnya sebagai bagian dari bahwa kamu bisa keluar, tidak boleh kamu. Hanya Nabi SAW bahwa kita ini tubuh, satu tubuh, satu sakit semua sakit. Kita nggak bisa masing-masing, ego kita sendiri. Dan Tuhan menekankan ego kepada Bani Israel. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita harus kehilangan nyawa, tapi kalau kita harus mati, hal yang sama harus tetap mengasihi. Gampang kan? Belum sampai ke sana. Siapapun yang dikaruniakan mengalami hal ini, dialah iman yang tetap mengasihi sampai ke sana. Kalau kita dengar cerita zaman dulu, banyak misionaris di awal-awal mereka memberitakan Injil, mereka berhadapan dengan pertahanan dari masyarakat lokal. Dimanapun di Indonesia ini, dimanapun Tuhan, dan tidak sedikit ya di awal-awal diakhiri. Seorang misionaris di India, saya sudah pernah cerita sebuah peristiwa yang melatar belakangnya nyanyian mengikut Yesus keputusan. Kalaupun aku harus kehilangan nyawaku, aku akan tetap mengasihi. Itulah WA sampai dan oleh komitmen segenap hati. Orang bilang NKRI harga mati, Yeshua harga mati, Torah kesekian. Ya, harus begitu. Lanjutnya kita bisa lihat bahwa ada dikatakan bahwa selain daripada oleh kofeka segenap hatimu, artinya sebenarnya kita nggak boleh bercabang hati kita nggak boleh menjual. Artinya hati kita harus lebih, cinta kita harus lebih besar daripada keinginan daging kita, rasa malas kita. Bahkan di sana, kalaupun harus kehilangan nyawa, kita harus tetap mengasihi. Ya, level di situ sulit untuk dijelaskan. Itu hanya bisa dilakukan. Walaupun kita sudah banyak melihat contoh-contoh dalam kitab. Martir-martir, Yeshua, 12 rasul murid. Anda mungkin tidak pernah baca buku martir. Mulai daripada 12 murid dari awal-awal perjalanan pemberitaan Risalah Injil itu. Banyak tantangan yang dihadapi. Berbicara tentang kematian, bahkan kematiannya bukan sekedar kematian, tapi kematian yang menyakitkan. Ada yang dikuliti, ya. Ada yang ditarik dengan pakai kuda, ada yang dibakar hidup-hidup. Itu kematian yang tidak menyenangkan. Mungkin hanya seorang Yohanes saja
yang mengalami kematian yang cukup, tidak menderita seperti rasul-rasul yang lain. Digoreng makin muda, dibuang ke pulau Patmos dapat pewahyuan, akhirnya dibiarkan aja lah sampai dia mati. Yang lain-lainnya kasihan, ya, Bartolomeus, Efesus, ya, Bartolomeus. Rasul-rasul yang lainnya, Bartolomeus kan rasul itu. Andreas mengalami banyak penganiayaan karena apa yang mereka percaya. Nah, segenap jiwa nefes nesama, ya, dikatakan tufekol nafseka, segenap jiwamu. Dalam satu keterangan digital sana dikatakan bahwa kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan. Hanya Nabi SAW katakan, bom kosong kalau semua itu hanya sekedar sebuah tindakan tanpa kasih. Maka kasih pun harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Aku mengasihi Tuhan. Makanya bangsa ini memuliakan aku, bimbing bangsa itu memuliakan aku dengan begini, dan tapi hatinya menjauh. Tidak paham kita itu. Tuhan tahu bukan. Segenap jiwa artinya bahwa cinta kasih kita harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Pada Yesua memberikan perumpamaan, ada seorang Lewi, ada imam, lalu ada seorang yang sangat bertolak belakang, yaitu Samaria. Manakah dia ketika dia memiliki kasih, yang melakukan kasih? Mereka tidak nyebut namanya, tapi yang ketiga, mereka bertolak. Apa artinya engkau mengenal Torah? Apa artinya engkau belajar kalau kamu tidak melakukannya? Kita bukan hanya how to know, bagaimana kita mengenal Torah itu seperti apa, rahasianya, bentuknya kayak bagaimana, tapi how to do, bagaimana kita melakukannya juga. Makanya Yesus katakan apa? Baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala apa yang aku perintah. Diajari untuk dilakukan, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk sebagai pengetahuan. Tidak. Tuhan tidak peduli mungkin kau terseret-seret dalam melakukan firman, tapi kau berdiri, bangun lagi terus, sampai terus bertambah-tambah. Ya. Tuhan mengapresiasi seseorang yang tidak berhenti untuk menguduskan nama Elohim melalui mispot. Walaupun Tuhan tahu bahwa kita ini terbatas. Kadang kita ucapkan janji, beberapa detik kemudian gagal. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah kamu harus menghadiri pertandingan imanmu sampai keadaanmu tidak pernah berubah seperti sedia kala imanmu. Waktu kau deklarasikan Shema Israel, tetap pada akhirnya kau akan katakan Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, itulah nama terakhir. Ungkapan yang kau sampaikan di hadapan Tuhan selama kau masih di bumi, dan hari itu jadi saksian bagi generasi yang berikutnya. Segenap hal yang harus diwujudkan dalam tindakan, Bapak Ibu. Saya tidak mengajarkan sesuatu yang idealis. Masing-masing orang punya pengalaman dan hubungannya dengan Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan. Tidak peduli Anda jongkok, jatuh, terseret, apapun itu merayap, mandi lumpur, tidak peduli. Jangan berhenti. Selagi masih ada nafas, selagi masih ada kehidupan, artinya apa? Tuhan mau bangkit dan berjuang. Kecuali kalau sudah mati, selesai sudah. Lain cerita. Selagi masih ada kesempatan, kerjakan. Ya, punya simpan. Jangan ini rumahnya seorang. Rumah Yosi. Selagi masih ada kesempatan, ya, Tuhan nggak lihat kehidupanmu di belakang. Hari ini kalau kau mau berkomitmen, mari berjalan bersama-sama dengan aku dan bisa. Aku nggak ingat kok yang kemarin kamu lakukan apa. Aku tahu.
Kepa saja tidak pernah disinggung-singgung Yesua dengan apa yang Kepa buat. Tapi 3 pertanyaan Yesua membongkar seluruh pemahaman Kepa. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Kalau Anda didatangi Yesua, 3 pertanyaan ini. Do you love more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Mungkin kalau pertanyaan pertama engkau masih bisa ada. Pertanyaan kedua, ini penekanan. Tapi kalau 3 kali kalau dalam Ibrani, kalau dalam Yahudi itu ada penekanan yang serius. Suatu permohonan yang sungguh-sungguh yang tidak bisa lagi kau harus kerjakan. Saya pernah dengar itu jenderal di Israel itu bintangnya 4. Beda kalau di Indonesia bintangnya 4. Paling tinggi. Misalnya bintangnya 3. Enak bisa lebih dari itu. 3 kali Bapak Ibu. Saya masih ingat sekali pembawa itu di rumah gereja di rumah. Kalau Tuhan datang kepada aku, maaf ya kalau saya sebut teman-teman, bisa apakah kau mengasihi lebih dari istri Anda kerja 3 kali bukan. Tapi Pak Gustaf melihat ke belakang apa yang dia sudah buat. Seperti kayak Pak melihat kayaknya saya tidak layak Tuhan itu mengasihi kau. Tapi engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihimu. Tuhan tahu kalau Kepa itu mengasihi dia, tapi Tuhan mau itu keluar dari bibir lidah Kepa. Ya, Tuhan mau. Itu adalah permintaan terakhir Yesua khususnya kepada Kepa. Karena setelah itu permintaannya secara global kepada para murid-murid. Kau jangan meninggalkan Yerusalem. Tapi secara pribadi kita lihat beberapa orang yang menerima suatu kewajiban secara pribadi. Thomas, ya, 2 murid yang di jalan di Emmaus, ya, Kepa sendiri. Beberapa yang lainnya berjumpa dalam beberapa kelompok. Secara pribadi mereka, Tuhan, ini aku nggak mungkin mengasihi itu. Kau tahu kalau aku gagal biasa sering. Tapi Yesus nggak peduli loh. Mau nggak? Ini bukan masalah kau mampu atau tidak. Mau nggak? Pelaku Bapak Ibu, itu Yesus sendiri yang minta dan mengajak. Ikulah tubuh, dan tubuh itu ringan. Kita baru sampai dekol PPK, dekol naksir. Layer pertama itu dekol, dekol PPK. Itu layer lapisan pertama, lapisan kedua, dekol naksir. 6 jiwa. Segenap jiwa artinya yang kedua bahwa mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bukan karena takut, tapi karena kasih. Ada orang melakukan karena sesuatu takut. Saya hidup kudus supaya saya tidak celaka. Saya hidup kudus, saya melakukan firman supaya tidak dizalimi orang. Saya hidup kudus supaya orang tidak maling saya. Artinya apa? Kita mengasihi Tuhan karena kita, bukan karena Dia. Harusnya kita mengasihi karena Tuhan.
karena Elohim dan untuk kepentingan Elohim. Saya beribadah bukan saya supaya orang lihat, supaya mereka komunitas rohani, mereka orang Kristen, mereka ibadah satu seperti kayak orang itu. Tidak. Ya. Kita beribadah supaya kita berdoa, berpuasa, supaya orang maling tidak masuk ke rumahku, ya. Supaya kau tidak dapat celaka di jalan. Berarti kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita melakukan firman Tuhan karena kita. Seharusnya senternya itu Tuhan, pusatnya itu Tuhan, karena engkau. Kita belajar seperti Kepa, Bapak Ibu. Karena engkau yang memerintahkan yang akan kulakukan, bukan tentang kita lagi. Kalau sakit, kalau pengalaman nggak enak, saya pun nggak berani rasanya untuk memberitakan ini. Karena saya pun berpikir bahwa itu nggak lebih benar daripada iman. Justru malah aku lebih jahat karena posisiku bahwa berdarah sangat rentan, salah sedikit bisa berhadapan dengan ini. Orang mendefinisi kan berbeda tanggung jawab. Jadi saya nggak peduli Bapak, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Sampaikan saja, urusan bagaimana kamu mendidik pada maju saja. Kaki saya ada untak dengan di sini, ya. Saya biasa pakai di sini. Untak itu garing, tapi ini kan lagi bergerak. Yang kulitnya untuk buka-buka akhirnya. Masih nggak kok? Saya belajar kok. Meskipun harus kehilangan nyawa, engkau sudah kasih itu. Harus. Itu hanya sekali ungkapan. Bahkan saya pernah diberkati seorang pengkhotbah katakan, ya, seorang yang melayani Tuhan tidak layak menceritakan kelemahannya. Biarlah lemahnya itu bisa dia ya Tuhan. Tapi orang yang melihat bahwa dia melakukan tanggung jawab dia dari seorang yang melayani itu. Saya diberkati dengan seorang pendeta di masih hidup. Saya diberkati dengan luar biasa ya. Itu standar seorang pelayan itu. Bagaimanapun tetap harus melayani Yesus. Apapun harganya, berapapun. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan tindakan, yaitu melakukan perintah Elohim, Bapak Ibu? Saya menemukan banyak rahasia di dalam pembelajaran Rabu Digital. Yang dari awal kita sudah belajar bahwa melakukan perintah Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita. Jadi ketika kita melakukan mispun, itu sama kita tuh kayak perlahan-lahan dikembalikan. Ya, Anda baca dalam kitab Romiah itu, manusia jatuh dalam dosa dan telah kekurangan kemuliaan. Melalui Yesus kita memiliki akses. Nah, tujuannya saya apa? Melakukan firman. Ketika kita melakukan firman, itu kemuliaan Tuhan itu mulai perlahan dikembalikan kita. Makanya jangan heran kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, Anda bisa lihat Mose itu wajahnya bercahaya. Jadi ada kemuliaan yang terpancar dalam kehidupan seseorang ketika hidupnya mengasihi Tuhan. Jadi seperti itu kayak dikembalikan. Kehidupan kita yang setengah kemuliaan itu, kekurangan itu, kembalikan. Melakukan misbah. Tapi saya sampaikan juga bahwa ketika seseorang melakukan dosa, itu seperti kayak merosot nanti. Tidak peduli siapapun. Itu seperti kayak menggugurkan suatu bangunan iman yang sudah dibangun karena dosa. Nggak usah jauh-jauh deh. Healing dan segala macam. Nggak usah, kita tak bicara soal imannya itu. Reputasinya saja anjlok. Itu baru reputasinya. Hal-hal yang berbau dunia. Anda bisa bayangkan. Gak gampang. Itu seperti kayak naik sebuah tingkat, sebuah tangga, dia jatuh dan dosa, turun ke bawah lagi, ulang dari awal lagi. Makanya kita baca katakan apa?
Orang benar 7 kali jatuh 8 kali bangkit. Mulai dari awal lagi. Tapi kita harus berani berkata bahwa seperti Nabi Saul, aku telah mengakhiri dan dengan selesai. Saya berdoa Bapak Ibu, siapapun imam, semenjak Tuhan menyatakan bahwa kamu semua akan sampai pada, kamu semua akan tiba pada sahabatnya masing-masing. Bersekarang. Saya berdoa, Tuhan, keputusanmu adalah mutlak. Tapi aku berdoa adalah aku tetap ada mengantarkan semua teman-teman. Tapi kalau aku duluan, itu keputusanmu. Paham gak? Sama seperti Mose. Kakaknya duluan terus. Dia layani kakaknya. Dia layani abangnya. Dan terakhir baru ini. Wah, kita akan mengalami. Setelah ini, Anda akan mengalami masa-masa di mana anak-anak yang remaja ini akan kuliah dan Bapak Ibu akan berkutat dengan itu. Nanti ngantar, ada yang kuliah di Merauke ngantar, kan harus dia, apalagi kalau orang cewek-cewek, udah dia diantar tes, udah tes, dia dicari kos-kosannya lagi, udah tes ke dia, harus tes yang lain lagi. Tidak akan mengalami masa-masa itu. Dan nanti ada masa yang kedua, mereka akan berkeluarga menikah. Tidak lama mungkin kita ada, tidak lama setelah itu akan ada pelayanan lansia. Jadi kita semua akan mengalami masa itu. Tapi aku berdoa Tuhan. Jangan aku melakukan tanggung jawab sampai selesai. Aku mengantarkan teman-teman ini. Tanggung jawab aku sebagai gembala sampai selesai. Kalau sampai ke sana, tapi siapapun di antara kita yang duluan itu adalah kesatuan. Karena saya merenungkan beberapa kematian, Bapak. Rasanya nggak enak. Ini nggak enak. Tapi itulah kenyataan. Siapa yang tahu? Setelah ini, siapapun itu dia. Dia memang urusan Tuhan. Itu adalah satu rahasia yang biasa dibantah. Kita nggak mungkin begini-begini terus. Kita akan melewati masa-masa ini. Pegang masa. Dia sekarang masih ada bisa. Dia kusuk. Dia tinggal berdua. Jadi kalau kita semua udah tua, apakah pertanyaan? Maka saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira kalau kami semua tua, masih siapa yang masak nanti? Saya kadang-kadang diskusi dengan Tuhan seperti itu waktu malam. Ya kita nggak tahu anak muda ini akan dengan kehidupannya akan punya jalan hidup sendiri. Mungkin dia akan diterima kritis di mana? Dia akan ditempatkan di mana? Tapi biarlah kita menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi milik Elohim, berikanlah itu kepada Elohim. Amin. Kalau dia minta segenap hati, segenap jiwa, berikan jiwa dan hati di hadapan. Renungkan saja tiga permintaan Yesus. Do you love? Apakah engkau mengasihi lebih dari semua? Kenapa perintah Tuhan? Karena Ia menguduskan kita. Karena memulihkan kemuliaan kita. Hanya dengan perintah Elohim, hanya dengan misbon, hanya dengan daftar, kita kembali dalam rupa kita dengan penciptaan. Melakukan firman bukan untuk diselamatkan. Dan adalah saya yang lebih dalam. Misbon itu diberikan. Itu bukan seperti kayak fotokopi lalu dikasih ke musik. Enggak, itu
otentik, ditulis dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi jangan heran kalau Israel itu begitu mengagumi gulungan Taurat. Kalau baca Taurat semua berdiri. Begitu menghayatinya mereka. Dan sama-sama ayat 23 dikatakan bahwa sebab perintah itu pelita dan Torah itu cahaya dan teguran didikan itu jalan kebenaran. Kenapa orang yang melakukan miskol bercahaya, hidupnya terang, segar, ya. Dan bisa melihat Mose dengan segala macam, bahkan orang tidak bisa lihat loh, segar. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan lari tidak capek. Menguduskan Tuhan. 1 Petrus ayat 1:16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka dikatakan Roma 1 ayat 12. Jadi Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Jadi perintah itu membuat neshama kita percaya, menguduskan kita, mengembalikan kita dalam rupa dan gambar yang memang sebelumnya rusak karena dosa. Jadi untuk merektifikasi, mengembalikan itu, akses yang pertama hanya melalui Yesua dan melakukan apa yang Yesua katakan. Jika kau mengasihi aku, peliharalah perintah-perintah. Yesua berkata, peliharalah perintahku. Apakah sudah ada Natiyahu, Lukas, Yohanan dan segala macam? Tidak ada. Yesua merujuk perintah itu adalah mispat Torah. Hari ini banyak menolak perkataan Yesua. Dalilnya selalu mengambil dari kitab ya, Islam, Galatia dan sebagainya. Tapi tidak berani mengutip perkataan Yesua. Nah, Yesus satu pun tidak pernah mengatakan itu. Maka siapa yang melakukan akan menjadi besar. Siapa yang melakukan mengajarkan yang kecil. Siapa yang melakukan tidak mengajar yang menjadi kecil. Upah bagi mereka. Yesaya 49 ayat 3. Dan dia berfirman kepadaku, engkaulah hamba-Ku, hai Israel, di dalam engkaulah aku akan dimuliakan. Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan? Tidak ada lain dengan melakukan perintah Tuhan. Gereja itu di mana ya? Oh, mereka beribadah hari Sabtu. Sama kayak Apen ya? Kayaknya enggak. Itulah perlahan-lahan itu akan mengalir. Maka saya katakan penginjilan yang paling hakiki, yang paling berkuasa adalah perbuatan akan diri. Tapi Saul katakan apa? Surat yang terbukti. Tidak perlu diucapkan, tapi orang boleh lihat. Seorang yang bernama Ruth, dia berkata kepada mama mantu, kau Tuhanku, bangsa. Karena dia melihat figur yang tidak kelihatan, dia melihat Naomi. Orang berdua. Padahal waktu itu, ya, Ibu Naomi sudah katakan bahwa kembalilah. Artinya apa? Secara hukum, ya suamimu sudah meninggal, kamu tidak menikah lagi, kamu kembali ke bangsa. Yang satu kembali. Apa namanya? Siapa? Korban. Tapi itu saya berani katakan apa yang dikatakan oleh itu sama dia mengatakan Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Tuhanku, bangsa. Tidak perlu banyak bicara. Justru perbuatan kasih itu dinyatakan lebih. Besolah penginjilan itu. Walaupun bisa dalam pengajaran dan sebagainya, tapi perbuatan nyata jauh lebih berkuasa. Karena itu membuktikan bahwa firman itu hidup di dalam. Dan dikatakan bahwa kenapa kita melakukan firman Tuhan?
Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Namun hari Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. Olehnya langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-anasir akan lebur dengan terbakar panas yang membara juga bumi. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Selanjutnya dengan leburnya semua itu, betapa perlunya kamu untuk hidup dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan, sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan lebur dengan terbakar api, dan anasir-anasir akan meleleh dengan terbakar. Artinya apa? Ketika kita melakukan mitzvot, ketika melakukan perintah, artinya kita mempercepat kedatangan Mesias Yeshua HaMashiach. Artinya disamain Yeshua, mereka sudah siap. Siap dari apa? Kita pulang. Yeshua tidak mengenal siapa Anda, tapi Yeshua mengenal apa yang Anda lakukan. Itulah yang membuat Yeshua mengenal Anda. Seorang melakukan perintah Yeshua. Jadi, coba lihat Yohanes pasal 14. Yohanes 14. Jika kamu mengasihi aku, relalah perintah-perintahku. Orang yang melakukan perintah Elohim, itulah yang Yeshua kenal. Dia akan kenal, kok kamu gak sesuai dengan apa yang pernah saya ajar? Berarti kamu bukan. Kamu gak mengasihi aku. Kamu bukan bagian dari aku. Kalau kamu tidak melakukan perintah Tuhan, maka kamu tidak akan mengasihi Yeshua. Kalau kamu tidak mengasihi Yeshua, maka kamu tidak akan mengasihi Bapa yang mengutus Yeshua. Karena Bapa yang mengutus adalah Eka. Yang bisa dipisahkan oleh Bapa. Dan yang terakhir, segenap kekuatan. Secara terakhir saya katakan begini. Kasihlah Elohim sesuai dengan ukuran yang Tuhan percayakan dalam hidup. Ada seseorang yang dipercayakan Tuhan, tidak punya kaki, dua-dua, tangannya kecil, tapi dia tetap mengasihi Tuhan, menjadi seorang motivator, inspirator. Dia mengasihi Tuhan dengan ukuran yang seperti ini. Ada seseorang yang memiliki kekayaan, ya, dia mengasihi Tuhan dengan cara apa? Aku akan beri kepada orang miskin, dan siapapun aku kalah, Tuhan kembali berkali lipat. Siapa? Lazarus. Kalau engkau punya suara yang bagus, kasihlah Tuhan dengan ukuran yang engkau ada padamu, suara yang bagus. Kalau engkau bisa bagi suara 1, 2, 3, pakailah suaramu, keluarkan. Saya saja keluarkan saja, meskipun kadang-kadang di tengah tapleset sedikit, tak apa-apa. Sama-sama menghilang sendiri kok. Ya, kecuali kalau orang lain, bangun juga nanti. Ya. Itu tidak masalah. Jadi kazan beranilah yang mengucapkannya dengan sesuatu yang merdu. Sampai musik, latihan musik. Seorang yang diberikan karunia pengajaran, kasihlah Tuhan dengan ukuran yang ada padamu. Makanya ada 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta, sesuai. 5 talenta tidak bisa lebih dari 10 talenta. Karena masing-masing sama di mata Tuhan. Karena sesuai dengan ukuranmu, kau harus mengasihi Tuhan. Kalau kau diberikan kekayaan, maka kasihlah Tuhan dengan kekayaan yang ada padamu. Satu Timotius 1 ayat yang kelima. Ini yang terakhir. Dan tujuan perintah itu adalah kasih dari hati yang bersih dan dari hati yang nurani yang baik serta dari iman yang tulus. Tujuan dari perintah itu adalah kasih. Maka orang yang melakukan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah. Di dalam Devarim pasal 6 tadi dikatakan bahwa
ajarlah anak-anak waktu duduk, waktu makan. Artinya apa? Torah itu harus diwariskan. Artinya Torah itu adalah warisan yang berharga. Tuhan mau itu tidak boleh patah, putus sampai kita. Terus lanjutkan, generasimu terus akan memuliakan Tuhan. Kehilangan ini juga akan demikian. Generasi-generasi mereka ini akan memuliakan Tuhan. Ya, kita semua yang di sini daun-daun akan menjadi tua dan gugur. Yang pucuk-pucuk muda akan bangkit. Lalu yang tua yang gugur di tanah dan akan jadi pupuk. Ya. Kami selalu mengingatkan itu. Wanita-wanita yang tua, berilah teladan kepada wanita-wanita yang muda. Jangan mengatakan tua atau apa. Balik. Biarlah melalui firman ini kita mengerti benar bahwa ketika kita mengucapkan Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Echad Hatta Yahweh Elohim Kalina Bekol Nafsika Bekol Nudika Beakalah. Bukan diucapkan dengan asal-asal, tetapi dengan pengertian yang dalam dan berani untuk melakukan perintah. Shema Israel artinya, Tony, apakah kau mengasihiku? Itulah Tuhan. Gembalakanlah. Lakukanlah perintah Tuhan sampai nafas terakhir kehidupan. Dan cincin yang kamu pegang itu dipotong. Tunai sudah tugasmu. Siapapun itu, kaum pria, tuan bantu, cincin harus dicari. Kapan kata-katanya harus dibuat sampai mati, aku tetap mengasihi. Shema Israel yang Bapak yang dapat. Terima kasih Tuhan Bapak Yahweh, kami bersyukur dan firman-Mu. Sekian lama kami boleh belajar di kelas-Mu Bapak Yahweh. Bagaimana kami dinyatakan firman Tuhan bukan hanya sekedar ucapan, tapi penuh dengan makna, penuh dengan kuasa, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan ya Tuhan harga yang harus dibayar. Kami mengerti benar Shema Israel Yahweh Yahweh Ya hatta Yahweh Elohika Ekol Wakita Ekol Naksita Ya hatta terima kasih Bapak Yahweh untuk suatu rahasia yang luar biasa. Kami mau ambil bagian dalam generasi yang memuliakan, yang menguduskan nama Elohim melalui misbah. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami pun sadar terbatas. Kami mau ya Tuhan ambil. Kami mau ambil bagian itu Tuhan. Walaupun kami tahu ada harga yang harus dibayar. Karena kami tahu kami pun tidak layak menerima anugerah. Tapi kalau kami boleh membalas dengan apa yang boleh kami beri ya Tuhan, dengan melakukan perintah-Mu, suatu bukti yang nyata Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami. Angkat tangan kami kalau kami terjerumus ya Tuhan, terjerembab ya Tuhan, beri semangat bagi kami motivasi lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Bapak. Percaya bahwa tidak akan pernah meninggalkan kehilangan mau bertanggung jawab ya. Tapi bagi kami semua yang terus bertekun, yang mau tetap memegang ya Tuhan tangan Elohim dan terus menghadapkan muka kami kepada Elohim, biarlah kami menjadi bagian sebagaimana nubuatan bangsa-bangsa akan memegang ujung jumbai dari bangsa Israel, dan kami menjadi bagian daripada orang-orang yang menerima janji keselamatan, janji yang Bapak yang diberikan kepada Abraham, Ishak, Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapak yang aku selesai dan firman tidak akan selesai. Dan bicaralah kepada setiap kami, tambah-tambah ini lagi rahasia membuat firman Tuhan. Bahkan kalau yang berbicara dengan panggilan semua ya Tuhan kepada setiap kami. Terpujilah Elohim Yahweh Kristus layak. Yesus Hamasiah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.